Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sianas Official. Setiap tanggal 22 Oktober, Indonesia memperingati Hari Santri Nasional. Di berbagai daerah, peringatan ini diisi dengan beragam kegiatan bernuansa religius dan kebangsaan. Dari Kalimantan Utara, berikut laporan kami tentang semangat para santri dalam memperingati hari bersejarah tersebut. Upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun ini digelar dengan hikmat di halaman kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Ratusan santri dari berbagai pesantren mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, mengenakan sarung dan peci sebagai identitas khas santri. Tahun ini, Hari Santri mengusung tema, Jihad Santri, Jayakan Negeri, yang mengingatkan kembali peran penting kaum santri dalam perjuangan kemerdekaan dan pembangunan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Sianas, channel kreatif yang selalu berinovasi untuk menghadirkan inspirasi bagi Anda. Saat ini kita sedang berada di lapangan. Baru saja kita laksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara. Dan saat ini sedang di samping kita masih berlangsung penampilan santri-santri yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Dan teman-teman, Hari Santri merupakan peringatan khususkan untuk penghormatan kepada para santri, penghormatan kepada pondok pesantren yang ada di seluruh wilayah Indonesia, di mana pondok pesantren atau para santri dan para kiai juga merupakan salah satu elemen yang memberikan kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Maka hari ini merupakan salah satu hari di mana kita memberikan Hari Santri Nasional untuk menghormati para kiai dan para santri serta seluruh elemen masyarakat yang telah berjuang memberikan kontribusi untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Dan selanjutnya kita nanti akan ikuti terus liputan kita untuk Hari Santri kali ini. Teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan ketua tim pondok pesantren yang terus yang khusus melayani untuk pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Kita akan ngobrol sebentar terkait perkembangan pondok pesantren saat ini. Santri kan sekarang tidak hanya dibekali khusus untuk pembelajaran kitab kuning saja. Bukan cuma ilmu akhirat, walaupun sesungguhnya itu menjadi juga bagian utama kan. Yang baru kita laksanakan MTK baru-baru yang lalu. Tetapi santri kan dibekali juga tentang digitalisasi. Nah, maka ke depan tidak lagi kita terpaku pada santri yang tradisional, tapi kita menuju pada santri tradisional yang juga moderat. Harapannya untuk perkembangan pondok pesantren ke depan? Ya, kami berharap ini dengan diakuinya pondok pesantren dan insya Allah akan diresmikan salah satu direktorat baru, direktorat pesantren. Insya Allah mungkin pada tahun ini semakin pesantren diperhatikan oleh pemerintah secara khusus. Jadi teman-teman, jadi akan ada direktorat baru, Pak ya? Direktorat baru yang akan menangani pondok pesantren, yang artinya akan ada alokasi anggaran tersendiri. Alokasi tersendiri khusus. Ya, terima kasih Pak Ole telah memberikan masukan-masukan beberapa informasi kepada teman-teman channel Sianas di luar sana. Dan sekali lagi kita semua berharap bahwa ke depan mudah-mudahan pondok pesantren dan santri-santri kita bisa bersaing di kancah nasional maupun di internasional. Ya teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan Bapak Kepala Bidang Haji dan Bimas Islam yang juga menangani terkait masalah santri, dan kita akan bertanya-tanya terkait masalah perkembangan Hari Santri. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia. Ingin bertanya-tanya sedikit Pak Haji terkait masalah Hari Santri, perkembangan Hari Santri. Kita tahu bahwa Hari Santri saat ini sudah peringatan Hari Santri yang ke-7 dan hari untuk provinsi di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan yang ke-10 untuk di tingkat nasional. Nah, kira-kira Pak Haji melihatnya bagaimana perkembangan Hari Santri dan pondok pesantren sejak 7 tahun terakhir Pak, sehingga saat ini? Ya, terima kasih. Izin barangkali melihat dari perkembangan yang saat ini, momen di Hari Santri yang ke-7 untuk Provinsi Kalimantan Utara dan ke-10 nasional, secara nasional barangkali perkembangannya sudah signifikan ya. Artinya banyak pondok-pondok pesantren yang berdiri di seluruh Indonesia, termasuk juga pondok-pondok pesantren yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan banyaknya tumbuhnya pondok pesantren di wilayah Provinsi Kalimantan Utara juga akan memberi warna keberagamaan di Provinsi Kalimantan Utara. Pertanyaan terakhir Pak Haji, terkait kita mendengar di
baru-baru mendengar bahwa ada musibah yang terjadi di daerah Pulau Jawa sana yang sangat viral saat ini beritanya, yang memakan korban yang begitu besar. Ini akibat dari fondasi bangunan yang memang kurang baik atau kurang siap atau memang perlu direnovasi sehingga terjadi musibah ini. Gimana perasaan Pak Haji mendengar itu dan apa harapannya agar ini tidak terjadi lagi? Ya, yang pertama dulu kita turut berduka ya atas meninggalnya santri-santri kita yang baru-baru ini terjadi di wilayah Pulau Jawa, dan mudah-mudahan para keluarga sabar dalam menghadapi ujian, dan yang jelas kita semua, bahkan seluruh Indonesia, barangkali rakyat seluruh Indonesia berduka atas peristiwa ini. Nah, kita berharap di kemudian hari tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian, dan berdoa mudah-mudahan tidak terjadi lagi hal demikian. Makasih saya ucapkan selamat Hari Santri yang ke-7 untuk Provinsi Kalimantan Utara dan ke-10 untuk nasional. Kamu santri, saya santri, kita semua santri. Kita semua santri. Ya, demikian teman-teman obrolan kami dengan Bapak Kepala Bidang Haji dan Humas Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara. Kita akan lanjut untuk narasumber berikutnya. Sekali lagi terima kasih banyak. Ya teman-teman, saat ini kembali kita bersama dengan salah satu tokoh pendidikan yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Beliau sudah memasuki masa purna bakti, namun beliau masih sangat aktif untuk memperhatikan pendidikan-pendidikan dan pendidikan-pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dan Hari Santri kali ini beliau hadir untuk memberikan supportnya kepada para santri dan para kiai di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Dan kita ngobrol-ngobrol, beliau adalah Bapak Dr. Andes Haji Mardiman. Beliau adalah salah satu guru saya dan juga pendidik yang cukup lama mengabdikan seluruh tenaganya untuk perkembangan pendidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Bulungan, Kementerian Agama Kabupaten Bulungan pada khususnya. Kita ngobrol-ngobrol. Pak Haji, apa kabar? Alhamdulillah masih sehat Pak Haji. Ya Pak, kita ngobrol-ngobrol sebentar terkait masalah perkembangan santri atau pondok pesantren di wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang saat ini telah diperingati untuk yang ke-7, artinya sudah 7 tahun kehadiran kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara dalam melayani pondok-pondok pesantren dan santri serta para kiai yang ada di wilayah Kaltara. Nah, Bapak melihat dari sekian lama perjalanan panjang karir Bapak yang dulu mungkin pondok pesantren baru tradisional, sekarang sudah mulai masuk ke era modern, itu harapan Bapak ke pondok pesantren dan juga para santri perkembangannya seperti apa Pak ke depannya? Alhamdulillah sekarang sukses betul Pak. Banyak kemajuan yang luar biasa pesantren. Iya, alhamdulillah. Dulu zaman kita dulu kan masih langka lah. Ya. Ini. Apa sih perbedaannya Pak santri zaman dulu dengan santri zaman sekarang kalau Bapak lihat? Ya, zaman dulu kan masih tradisional sekali. Sekarang sudah super modern. Super modern Pak ya. Iya, pendidikan juga semakin maju. Ya. Bukan hanya ilmu agama, juga ilmu yang umum. Ilmu yang umum. Iya. Iya, mudah-mudahan sukses selalu Hari Santri di Bulungan. Teman-teman, saat ini kita sedang bersama dengan Kepala Seksi Pendidikan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Ibu Andi Hamisah. Bu, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Ceria sekali hari ini teman-teman, sangat ceria sekali karena ini adalah memang kebahagiaan untuk seluruh pengurus pondok pesantren dan seluruh elemen masyarakat yang melayani para santri dan para kiai. Bu, dari perkembangan untuk wilayah Provinsi Kalimantan Utara itu kan peringatannya baru ke yang ke-7, kemudian untuk yang nasional itu peringatan Hari Santri yang ke-10. Artinya kita sudah 7 tahun mengikuti melayani pendidikan pondok pesantren, dan tentu saja Ibu sudah melihat berbagai perkembangan progres santri-santri kita. Nah, untuk sebelumnya mungkin bisa diberikan ucapan Hari Santri dulu Bu untuk para pondok pesantren. Selamat Hari Santri. Saya ingin menyampaikan pada hari ini tanggal 22 Oktober tahun 2025, saya selaku Kasipede Pontren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan ingin mengucapkan selamat Hari Santri tahun 2025 di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Ya, teman-teman. Selanjutnya Bu, harapan Ibu. Sekarang dulu santri itu kan belajar kita gundul aja. Sekarang santri-santri kita juga sudah ikut olimpiade dan berbagai macam ilmu keduniawian, ilmu akhirat juga sudah masuk duluan. Nah, harapan Ibu ke depan kepinginnya santri-santri kita maupun pondok pesantren itu seperti apa?
harapan saya selaku Kasih PD Pontren di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, saya mempunyai harapan dengan peringatan Hari Santri ini kita mempunyai tekad dan semangat untuk meningkatkan kualitas daripada santri kita yang ada di Kabupaten Bulungan, khususnya karena santri-santri kita itu merupakan generasi penerus bangsa, yang mana mereka sebagai generasi penerus bangsa berjuang untuk negara. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini seperti ada tampilan tadi, saya melihat anak-anak kita, santri-santri kita cukup bersemangat sekali melalui kegiatan Hari Santri ini supaya mereka lebih bersemangat lagi. Ya, mudah-mudahan peringatan Hari Santri pada kali ini menjadi momentum untuk bangkitnya para santri-santri kita untuk terus memberikan kontribusi kepada negara, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, dan menjadi benteng akhlak. Pondok pesantren menjadi salah satu elemen yang memberikan kontribusi untuk pembangunan khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Utara. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu sudah memberikan informasi-informasi kepada teman-teman kita saluran channel Si Anas. Tetap di saluran channel Si Anas, saluran yang kreatif, selalu berinovasi untuk memberikan inspirasi bagi Anda semua. Terima kasih banyak Bu. Melalui momentum Hari Santri Nasional, diharapkan para santri di seluruh Indonesia terus meneladani semangat para ulama dan pejuang terdahulu, serta berperan aktif dalam membangun negeri. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, saluran channel Si Anas Official melaporkan untuk Anda. Tonton terus channel ini, saluran channel kreatif yang selalu berinovasi untuk menghadirkan sebuah inspirasi. Sampai jumpa.